Kalau di medsos itu memang harus gaduh karena tadi itu undang-undang informasi transaksi elektronik dia punya nilai ekonomis. Jadi kalau tidak gaduh malah justru bukan transaksi elektronik dan tidak menarik. Karena itu supaya gaduh ada begini, saya sampaikan ya. Ada satu produk itu harus disewa buzzer. Jadi buzzer itu di dalam ruang ini saya terangkan tidak harus negatif. Ada satu produk yang tidak terkenal supaya dia bisa bagus, maka dia membayar buzzer, produk ini menjadi bagus. Itulah yang namanya fungsi transaksi elektronik. Karena itu Elon Musk bersedia membeli YouTube, membeli FB, membeli WhatsApp dengan harga yang mahal karena dia bisa jualan di situ. Giliran dari penuntut umum, silakan. Jaksanya tanyanya jangan sulit-sulit ya. Terima kasih, akhirnya kita ketemu dengan senior. Ya. Kebetulan kami juga adik-adik tingkatnya ya, Mas Taufik. Kecuali Pak Agung barangkali ya. Pak Agung juga S1 UNS semua. Makasih. Kembali ke pertanyaan, saya minta pendapat ahli. Bukan mengklarifikasi ya, karena sudah menjadi framing berita di medsos juga. Ya. Terkait yang pertama yang disebutkan oleh Sugi Nur alias Gus Nur, mengatakan bahwa ini nanti saya minta pendapatnya. Ya, pendapat ya. Bu Martarini Kristianingsih itu dalam proses penyidikan itu memang pada waktu itu dia ngasih Muslim Islam. Oh itu ya. Saya tanyakan berkaitan dengan ini hak asasi manusia dalam kehidupan beragama. Ya, betul. Proses ini pemberkasan sampai dilimpahkan ke persidangan itu butuh waktu 3 bulan 4 bulan. Kemudian yang bersangkutan ini ada masalah pribadi, tidak bisa saya jelaskan di sini. Kemudian disumpah. Disumpah, berkas ini sudah jadi, sudah kami limpahkan ke persidangan ini. Disumpah karena dia menyatakan bahwa dalam proses rentang waktu 3 sampai 4 bulan perkara dilimpahkan ini, setelah diberkas dia tidak bisa mengkoreksi. Kebetulan yang bersangkutan sudah dibaptis. Jadi framing di luar yang ingin saya tanyakan ahli, kebebasan mengenai beragama itu kan dijamin oleh undang-undang. Betul, sepakat. Ya kan? Sepakat. Kayak gitu. Jadi tidak dalam artian saya membela, tidak, karena itu memang saksi kami. Faktanya begitu. Bahwa yang bersangkutan setelah 4 bulan dibaptis, beliau berpindah ke agama lain. Yang pertama itu. Terus yang kedua, apakah itu diperbolehkan? Karena memang tidak bisa yang bersangkutan ini merubah dan sudah menjadi berkas, sudah ditandatangani dan sudah dijadikan bukti untuk kami di sini. Yang kedua, berkaitan dengan gelar palsu profesor. Dalam BAP ini memang ada, kami itu associate profesor. Jadi pengertian kami itu lektor kepala. Lektor kepala, tapi tidak, istilahnya di Indonesia itu belum begitu, itu istilah di luar. Kebetulan kami kemarin Bu Jaksa menyebutkan profesor. Itu padahal sudah diralat. Terus kemudian di luar profesor yang kami hadirkan itu palsu. Padahal di sini itu associate profesor, lektor kepala, tapi bahasa di luar. Menurut pendapat saudara, apakah itu berkaitan dengan itu ada suatu kepalsuan? Izin yang mulia, kami keberatan. Sebenarnya ini tidak ada kaitannya dengan. Kami keberatan yang mulia. Tapi kalau yang itu tadi sudah dijawab, yang masalah tadi sudah secara garis besar dijawab oleh ahli. Sebentar lagi kami akan masalah pergantian itu intinya gini lah. Memang kemarin ada saksi kepala sekolah SD di Solo ini, kepala sekolah di mana Pak Jokowi bersekolah. Pada saat diperiksa di penyidik, beliau masih beragama Islam. Mungkin ada masalah keluarga dan sebagainya. Sudah di BAP sesuai KTP-nya waktu itu masih agama Islam, sehingga di BAP tetap tertulis agama Islam. Pada saat di persidangan, beliau mengaku sudah berpindah agama menjadi agama Kristen, sehingga kitab sumpah menurut agamanya yaitu agama Kristen. Tapi di BAP ini kan sudah terlanjur. Itu aja yang masalahnya. Kemudian kalau yang masalah associate profesor itu nggak ada kaitannya dengan dakwaan, saya rasa tidak perlu dijawab lah itu. Sekedar meluruskan. Itu nggak ada kaitannya dengan kalau saya boleh menjelaskan itu Bapak Hakim, gelar akademik tertinggi seseorang di perguruan tinggi itu adalah doktor. Jadi profesor itu pangkat mengajar, itu yang pertama. Kemudian
lektor dan lektor kepala itu tidak identik. Lektor pun bisa mendapat profesor, dan profesor ada dua, profesor kehormatan sama profesor akademik. Kalau saya lebih suka diberi gelar profesor akademik karena saya mengajar, saya menulis, membuat buku, meneliti. Jadi itu, dan memang sepakat tidak ada jaminannya kalau lektor kepala itu identik dengan profesor. Begitu Adinda. Oke, mohon maaf ya. Siap. Lagi pula nanti keterangan ahli kami yang menilai ya. Iya. Ini kembali pada substansi. Kaitan dengan substansi perkara mawon nggih. Undang-Undang Nomor 1 1946 itu kan masih berlaku di Indonesia sebagaimana ataupun sekiranya sudah ada, misalnya tidak diberlakukan itu ada pengganti, ataupun sekiranya itu sudah dinyatakan oleh pemerintah memang itu dicabut, ya kan? Sampai persidangan hari ini undang-undang tersebut itu kan masih berlaku, ya. Yang ingin saya ini berkaitan dengan ini, kemarin kami sudah ada catatan bahwa dalam ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 rupanya pasal 14 kayak gitu, itu bahwa frase menimbulkan keonaran itu bahasa Belandanya onrus verwekken, itu artinya itu mengakibatkan keresahan atau kegelisahan. Kalau saudara ahli berpendapat bahwasanya ini kita mengikuti adanya teknologi dan perkembangan zaman. Betul. Itu kan hukum tidak boleh dimaknai dengan sempit. Ya kan? Betul. Kemudian saudara ahli tadi menyatakan bahwa harus timbul dalam masyarakat itu ditandai dengan misalnya kekerasan fisik, material. Ya. Lah apakah tidak dengan perkembangan zaman itu tidak menilai keonaran dalam arti sempit itu, misalnya kegaduhan secara non fisik di medsos itu bisa tidak dikatakan suatu keonaran? Kalau di medsos itu memang harus gaduh, karena tadi itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dia punya nilai ekonomis. Jadi kalau tidak gaduh malah justru bukan transaksi elektronik dan tidak menarik. Karena itu supaya gaduh ada begini, saya sampaikan ya. Ada satu produk itu harus disewa buzzer. Jadi buzzer itu di dalam ruang ini saya terangkan tidak harus negatif. Ada satu produk yang tidak terkenal, supaya dia bisa bagus, maka dia membayar buzzer, produk ini menjadi bagus. Itulah yang namanya fungsi transaksi elektronik. Karena itu Elon Musk bersedia membeli YouTube, membeli FB, membeli WhatsApp dengan harga yang mahal karena dia bisa jualan di situ. Jadi saya menerangkannya, keonaran itu kalau kita menggunakan pemahamannya dengan pemahaman pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 bahwa di situ adalah menyebarkan berita bohong yang dilebihkan atau dikurangi menimbulkan keonaran. Itu kan satu frasa, satu kalimat, yang satu paragraf yang tidak bisa dipisah. Jadi saya tetap akan konsisten mengatakan yang dimaksud onar itu harus dalam bentuk fisik. Bagaimana mungkin di YouTube itu ada keresahan fisik? Karena dia cuma mentelengi, kasih like atau tidak suka, maki-maki, kan begitu. Ya, begitu. Adinda Jaksa, mohon maaf, Pak Jaksa gitu aja. Jadi, salah nanti. Tadi kan sudah mengenai itu kan sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan. Hukum tidak bisa dimaknai dalam arti sempit. Saudara Riri berpendapat bahwa itu harus kekerasan fisik unjuk rasa, huru-hara atau mungkin apa kayak gitu. Lah sekarang saya bacakan mengenai penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1946 itu memberikan penjelasan itu kalau keonaran adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Saya tanyakan kembali kepada ahli, pendapat ahli terkait keonaran dalam ini adalah lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Ini pendapat ahli gimana? Saya terima kasih pertanyaan itu. Saya akan mencoba meromantisir itu peristiwa kan terjadi ketika kita dijajah oleh Belanda. Pada saat itu kan tidak ada namanya gadget, tidak ada telepon, tidak ada SMS ya. Jadi kalau gelisah itu pasti orang itu berkumpul, kemudian orang itu memiliki semangat. Karena itu kenapa Belanda melarang Bung Tomo itu meneriakkan takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kegoncangan itu tetap pendapat saya sebagai ahli itu harus fisik.
karena konteksnya masyarakat pada saat itu, kecuali masyarakat saat itu sudah punya alat teknologi seperti Alvin Toffler ya, yang bisa berkomunikasi dengan indera keempat dan seterusnya, bolehlah itu dirasakan. Tetapi konteks itu kan dihidupkan supaya orang-orang itu tidak berkumpul, supaya orang-orang itu tidak gelisah dan goncang. Ketika goncang dia akan melakukan satu aksi, dan karena ini delik material, maka itu harus dibuktikan. Bagaimana mungkin kita bisa mengukur kegelisahan ya kalau itu tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, karena kegelisahan itu pasti nanti berakumulasi pada pendapat, pada keinginan saya harus berontak. Itu pendapat saya. Oke. Berikutnya saudara ahli, bahwa kita melihat unsur pidana itu kan terbentuk adanya actus reus dan mens rea. Mens rea, betul. Actus reus berkaitan dengan yang perbuatan yang dilakukan, mens reanya niat jahat atau sikap batin. Sikap batin, betul. Sampai akhirnya timbul suatu akibat. Betul. Kalau itu dilansari dengan kesengajaan, maka akan terbukti itu suatu perbuatan pidana itu. Yang ingin saya tanyakan, saya melihatnya dalam persidangan hari ini kan saudara tadi ahli menjelaskan bahwa mendampingi Gus Nur di Palu, di Surabaya, di Jakarta, di Surabaya sebagai ahli, bukan pengacara. Waktu persidangan Gus Nur ya. Nah, di situ kan pada akhirnya yang bersangkutan ini dinyatakan bersalah. Ya, yang Jakarta. Ya. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan ini begini, terkait ini tidak perbuatannya, bukan actus reusnya, terkait suatu mens rea niat jahat atau sikap batin yang berkaitan pada akibat yang ditimbulkan, mengarahnya kalau misalnya niat saja tanpa ada perbuatan pelaksanaan ataupun kesengajaan tidak akan dipidana. Betul. Saya melihatnya ini begini, dari keterkaitan rangkaian yang diperbuat oleh saudara terdakwa ini sampai akhirnya dihadirkan dalam persidangan hari ini, apakah itu juga memenuhi mens rea atau berarti sikap batin atau niat jahat, meskipun hal itu akan dibuktikan hakim yang akan memberikan keyakinan. Pendapat saudara gimana? Pendapat saya sudah saudara rangkum bahwa itu nanti hakim yang akan memberikan putusan, karena tidak mungkin saya tahu niatnya Gus Nur, saya harus menguji saudara terdakwa, saudara Bambang Tri, dan yang bisa menguji itu adalah majelis hakim. Jadi pertanyaan saudara dengan saya sebenarnya sama jawabannya. Ya. Oke, terima kasih.